Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Ayu Triwandari dari area manajer Barat. Di sini saya mau sharing tentang materi 9 mindset yang dimiliki orang sukses. Oke, di sini ada 9 rincian mindset yang dimiliki orang sukses. Yang pertama ada mereka tidak khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Slide selanjutnya, Mbak. Siapa ini, Mbak Nike? Minta tolong. Ya, itu. Mereka tidak khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang artinya, orang yang berpikir untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan hal yang positif. Terus yang kedua, itu ada mereka tidak mudah terdistraksi. Terdistraksi itu apa sih yang dimaksud? Kayak mereka yang mampu mengerjakan tugas yang urgent dulu. Jadi dia tidak bingung yang mau dikerjakan itu apa sih. Jadi mereka yang mampu mengerjakan tugas urgent dulu meski banyak tugas yang harus diselesaikan. Terus untuk poin ketiganya itu ada mereka tidak memiliki gaya hidup ikut-ikutan. Yang dalam arti mereka tidak mudah untuk terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Seperti cenderung ke gaya hidup yang positif. Terus untuk poin 4. Poin 4 ini ada tidak menghabiskan energi dengan marah pada hal-hal yang di luar kendali mereka. Itu yang dimaksud seperti apa sih, ya kan? Atau contohnya seperti apa sih? Ya kayak kita itu tetap bersikap tenang meskipun banyak masalah atau kendala yang dihadapi pada diri kita, kayak gitu. Atau fokus pada solusi bukan pada masalahnya, kayak gitu. Karena dengan marah itu nanti belum tentu bisa menyelesaikan masalah, yang ada nanti malah nambah memperbesar masalah dengan rasa amarahnya ini tadi, kayak gitu. Terus untuk poin kelima ini ada tidak membiarkan kritik dan sikap negatif yang menghalangi mereka. Contohnya apa? Tetap menerima kritikan dari orang lain dan menjadikan kritikan tersebut menjadi semangat untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Jadi kalau semisal kita dapat kritikan dari orang lain, itu jangan message-nya jangan, oh ya aku tuh dikritik uang kayak ngono ya kan. Seharusnya jangan tambah down pikirannya. Jadi buat acuan semangat kita untuk memperbaiki diri jadi lebih baik, kayak gitu. Terus untuk poin ke-6 itu ada berkarya bukan untuk membuat kagum orang lain, kayak gitu. Jadi artinya apa? Tetap harus berkaryalah meskipun banyak orang yang sudah mengagumi hasil karya kita atau karyamu. Harus tetap rendah hati dan jangan merasa berpuas diri dulu. Jadi untuk berkarya itu sampean jangan merasa berpuas dulu, jangan merasa bangga dulu, kayak gitu. Soalnya kan banyak nih orang itu mentang-mentang sudah berkarya, ya kan, berkarya ini sudah dikagumi banyak orang, terus malah kita itu menyombongkan diri atau mensepelekan diri ngono loh. Jadi kayak aku lo wes berkarya akeh, jadi kayak malas untuk untuk berpikir maju ke depan, itu jangan ya. Jadi mindset yang ini harus benar-benar tetap dijaga, harus tetap rendah hati, jangan berpuas
diri dulu kayak gitu. Terus untuk poin ketujuh, ya kan? Poin ketujuh itu ada tidak membiarkan rasa takut gagal menghentikan usahanya. Yang artinya adalah mengubah, ya kalian itu bisa mengubah mindset pasti sukses atau berhasil. Seperti Pak Dedi yang sering bilang, karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau semisal mindset kita selalu berpikiran tentang negatif, itu pada hasilnya kita yang dilakukan secara mindset kita itu yang terjadi bakalan yang sesuai yang kita pikirkan. Semisal sampean mikirin negatif, yuk hasilnya kok negatif. Tapi semisal selalu sampean mikir itu dengan hal yang positif, itu bahkan terjadinya itu ya engkau akan positif kayak ngono. Jadi karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya kayak gitu. Terus untuk poin ke-8. Poin ke-8 ini ada tidak menyerah saat menemui kegagalan. Ya, yang artinya apa sih? Yang dimaksud tidak menyerah saat menemui kegagalan, selalu optimis dan berusaha. Ya, bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda karena sesuatu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi meskipun beberapa kali sampean itu ada kegagalan, sampean itu tetap harus optimis dan berusaha. Ben kegagalan iki mau iso tercapai dalam hasilnya sampean sesuai yang sampean harapkan iki mau kayak gitu. Terus yang terakhir adalah poin ke-9, mereka belajar dari kesalahannya. Yang dimaksud mereka belajar dari kesalahannya ini apa sih? Jadikan suatu kesalahan sebagai pembelajaran untuk ke depan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kayak gitu. Jadi dari kesalahan yang sampean buat atau dari kritikan orang lain itu jadikan ini untuk apa ya, perubahan gitu loh. Salahku apa sih? Lah itu yang harus dirubah untuk memperbaiki kesalahan dari sebelumnya. Seperti itu, Mbak Nika. Teman-teman, sudah Mbak Nika. Oke, terima kasih untuk Manager of Barat, Bu Ayu. Mungkin ada pertanyaan atau masukan untuk Bu Ayu? Mungkin dari timnya sendiri, tim Barat mungkin ada masukan. Aku ada pertanyaan untuk Mbak Ayu. Oke, siap. Mbak Ayu tadi kan menjelaskan kalau kita itu jangan cepat merasa puas kan. Lah, sedangkan kita itu jadi orang kan harus selalu bersyukur ya kan. Lah, menurut dari Mbak Ayu sendiri kita itu harus apa? Harus tetap merasa nggak puas kah atau harus tetap bersyukur kah? Dan itu nanti tolong dijelaskan alasannya apa. Terima kasih. Bersyukur. Bentar. Nomor. Kalau menurutku, Fir, halo Firda ya, kisin tanya ya. Ya. Kamu nyebutnya. Kalau menurutku, ya kan, iku biji, iku mau sing poin piro? 6. Berkarya bukan untuk membuat kagum orang lain, ya. Jadi kan tetap harus berkaryalah meskipun banyak orang yang sudah mengagumi hasil karyamu. Kita tetap bersyukur, ya kan? Tapi di saat kita bersyukur iki mau, kita juga jangan merasa apa ya? Bahwa dari karya sampean iki mau sampean iku merasa puas ngono lho. Sampean gak pengen belajar untuk memperbaiki ke depan nih kayak ngono. Jadi maksudku iku seperti iku, Bing. Iya, tetap bersyukur, tapi aku jawab kaburi apa nang tetap bersyukur dan tetap berusaha untuk berpikir ke depan nih, jangan berpuas diri dulu. Lek arek dia berpuas diri dulu, hanya merasakan rasa bersyukur, itu ya bakalan mengurangi rasa kemajuanmu kayak gitu. Jadi aku wis merasa puas, yo kan, tapi aku gak gelem mikir untuk maju ke depan yo percuma, kayak apa kayak ngono.
Gak mau ngomong. Bagaimana Gimana, Fir? untuk Mbak Firda, untuk Kak Firdanya sudah jelas atau masih kurang? Ya Mbak Ayu, terima kasih ya jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan lagi dari tim pusat mungkin. Manager of pusat mungkin Bu Fen. Ada masukan? Ini Bu Cynthia, mau Bu Ida mungkin mau tanya. Mungkin Bu Ida mau tanya lagi? Monggo. Gantian ya, mungkin dari Bu Ayu sendiri bisa tunjuk untuk diberi pertanyaan mungkin atau masukan. Kalau nggak ada yang tanya mungkin udah paham semua Bu Ayu. Mungkin dari tim Bu Ayu sendiri mungkin. Dari tim tadi sudah perwakilan, Mbak Nicole. Yang Mbak Firda, area Barat tadi. Oh ini ada yang bertanya. Apa itu? Maaf, saya mau bertanya. Ya, siapa Saya ini? kenalan, Mbak Iya Siti. loh, kenal sampai di Siti. ya. Nah, Yang di poin ini, yang lagi di layar ini. Nah, itu yang poin 3. Itu kan mereka tidak memiliki gaya hidup yang ikut-ikutan. Di sini yang dimaksud gaya hidup yang ikutan itu bagaimana? Karena kalau sekarang kan justru zaman ikuti tren kayak gitu Mbak Ai. Kalau nggak ikuti tren ya kita bakalan ketinggalan zaman, bakalan kudet kayak gitu. Nah, terus untuk yang untuk yang poin 7, untuk yang poin 7 tidak membiarkan rasa takut gagal menghentikan usahanya. Nah, untuk yang poin 7 ini caranya kayak gimana Mbak Ai? Karena kan kebanyakan orang jika dia sudah takut gagal, ya wes dia langsung down kayak gitu. Nah, untuk cara menghadapi rasa takut gagal untuk gak menghentikan usahanya bagaimana kayak gitu? Oke, tak jawab yang poin ketiga dulu ya. Kamu tanya ya, ada 2 pertanyaan, poin 3 sama poin 7 ya. Nah, terima kasih. Ya. Untuk poin 3 ya kan, mereka tidak memiliki gaya hidup ikutan, benar. Kan tapi ini dalam pengertiannya kan sudah tertera ya. Dalam artian apa? Mereka tidak mudah untuk terpengaruh dengan gaya hidup lain. Kita cenderung ke gaya hidup yang positif. Oh, contohnya seperti ya kita boleh apa jenenge update atau ngikuti gaya hidup ikut-ikutan kayak gitu ya. Dalam artian apa? Oleh semisal ada gaya hidup yang lagi kekinian dalam hal positif. Contohnya kayak sekarang lagi apa namanya boomingnya pakai apa ya? Kayak fashion ya kan, fashion baju ya kan. Fashion baju iki fashion baju sing bisa apa ya? Yang menurut kita itu fashionnya iki mau iso digawe cocok nang arek dhewe iku apa? Jadi cenderung ke gaya hidup yang positif, bukan berarti lebih cenderung ikuti gaya hidup yang negatif. Kayak gitu sih. Jadi kita boleh ngikuti gaya hidup, tapi gaya hidupnya lebih cenderung yang gaya hidup yang positif, bukan gaya hidup yang negatif. Itu Siti. Tanyanya untuk poin 3 ini ada apa ya keganjalan atau sudah puas dari pertanyaan yang poin 3 ini?
Sudah. Berarti Kalau kan kita sudah tak lanjut ke poin 7. ya lanjut Mbak ke poin 7. Terus untuk poin 7 tadi apa tadi Sid minta tolong jelasin ulang, tidak membiarkan rasa takut gagal menghentikan usahanya. Pertanyaannya tadi apa sih? Nah, bagaimana cara kita itu kayak caranya kita ben kita itu kan rasa takut gagal dewe itu kayak menghentikan usaha nak dewe karena kebanyakan nih aku digagal akhirnya deh yo mandek nak ngono gak maju gak berkembang gak ngono sih Mbak. Bagaimana caranya itu ben ya wes ini adalah gagal kita jawaban gak ngono lah intinya ya apa caranya rasa kayak takut caranya gimana caranya bagaimana caranya kayak merubah mindset kita itu ben gak gagal gitu ta? Kan tidak membiarkan rasa takut gagal menghentikan usahanya. Nah, kebanyakan kita itu justru karena takut gagal, karena dia gagal maka dia berhenti berusaha kan gak ngono. Nah, caranya gimana? Ben awak dia bisa menangani rasa takutnya dewe kayak gitu. Cara menangani rasa takutnya kita agar kita tetap berkembang di usaha dewe kayak gitu. Carane yo kan. Carane sing pertama itu adalah merubah mindset arek dhewe dhisik. Ya kan. Merubah mindset arek dhewe. Lek semisal mindset arek dhewe iki mau berpikiran sing negatif. Oh contone aku iki gak akalan iso ngerjakno koyo ngene, aku gak mampu koyo ngono kan. Ya iku kok bakalan sing terjadi yo aku gak mampu, gak iso ngono padahal belum pernah mencoba. Jadi untuk merubah mindset itu ya kudu apa ya? Berpikir dhisik ngono lho, aja langsung berpikir itu dalam hal yang negatif. Aku gak iso, aku apa ya? Aku pasti gak iso ngerjakno iki kayak ngono. Aku gak mampu kayak ngono. Padahal kan baru dicoba dulu kayak ngono. Jadi untuk mindset dulu yang dirubah iki mau kayak ngono. Jadi dirubah, aku pasti bisa. Mindset dirubah, aku pasti bisa dan aku akan mencobanya kayak gitu. Berarti cukup dengan merubah mindset saja ya Mbak Ai? Merubah mindset dan berani untuk mencoba hal yang baru. Dan berpikiran positif, biar terjadi hal positif yang nak pikiran arek dia mau terjadi dengan sesuai realita yang di pikiran kita itu tadi. Kayak ngono. Jadi, yo mindset sing dirubah, baru engkau sing kedua adalah belajar terus mencoba untuk tindakan sing garai mindset arek dhewe iki mau sesuai dengan tindakan yang positif kita lakukan tadi. Ono. Oke Mbak Ai, makasih. Ya, sama-sama. Oke Bu Ayu, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Vida. Bagaimana cara membangun growth mindset dalam menghadapi tantangan? Bagaimana cara membangun growth mindset dalam menghadapi tantangan? Oke, sik bisuk naca. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun growth mindset dalam menghadapi tantangan, ya kan? Berarti yang pertama adalah iki tak artinya dulu ya. Growth mindset adalah cara berpikir tentang kapasitas yang sesuai dimiliki atau bakat seseorang sejak kecil kayak gitu kan. Yo, berarti apa cara nih
menghadapi suatu masalah, sesuatu tantangan. Tantangan adalah seperti kayak sesuatu apa sih yang ditantangi seseorang, ya kan? Ya wes, yang pertama itu adalah merubah mindset kita, merubah mindset dulu dari pikiran kita, merubah mindset lebih positif kayak ngono. Jadi ya kayak hale itu arek dhewe itu merubah apa ya lengarani, kayak merubah pikiran kita menjadi hal yang positif kayak ngono. Jadi sesuatu hal yang akan kita lakukan itu adalah diawali dengan pikiran kita. Kalau semisal pikiran kita dimulai dengan rasa negatif, pikiran negatif, itu bakalan tindakannya kok terjadi negatif pisan kayak gitu. Terus mari ngono yang kedua, kalau semisal kita dapat tantangan baru, ya kan, seharusnya kita itu malah apa ya? Malah bersyukur ngono, bahwa arek dhewe kalau semisal dikasih tantangan baru itu malah digawe acuan semangatnya arek dhewe ben iso apa ya? Memiliki pengalaman yang baru, memiliki apa ya namanya iki, tindakan-tindakan yang baru kayak ngono. Jadi gak mau nonton tindakan atau tantangan iki mau gak stuck ngono loh. Jadi kita kalau semisal menerima tantangan itu harus dicoba dulu kayak ngono. Dicoba dulu dan berani apa ya? Dan berani mengambil resikonya yang dapat dari tantangan tersebut kayak gitu. Sudah Mbak Nika, Mbak sampai ini tanya Mbak Aprivida, Mbak. Bagaimana Mbak Vida? Bisa diterima jawaban dari Bu Ayu? Mungkin kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas, Mbak Nika. Makasih, Bu Ayu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari tim Gresik ini. Tidak ada suaranya. Mulai tadi, cuma Mas Difka aja yang ada suaranya. Mungkin dari manajernya, Bu Resti atau Bu Dika, ada pertanyaan? Oh ini, ada Mbak Dewi Kun. Open mic ini, mungkin ada pertanyaan? Halo Mbak Dewi Kun, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Mungkin dari Bu Ayu bisa tunjuk lagi nih. Dari tim, karena nggak ada yang mau bertanya, jadi maunya ditanya ini Bu, berarti Bu. Mungkin Bu Ayu. Ini ditanya maksudnya aku ngasih pertanyaan ke siapapun gitu Mbak Nika? Ya, mungkin. Kan nggak ada yang tanya, mungkin udah paham semua. Kayak seperti itu. Oke. Siapa ya, Sik? Mungkin dari timnya Bu Ayu sendiri mungkin. Atau tim lain, tim pusat, tim Gresik itu mulai tadi tidak ada suaranya Bu Ayu. Bisa ditunjuk. Ya, tim pusat sampai tim Gresik. Siapa iki sing gabung tim pusat tapi ya? Sik Mbak Nika nyari. Ini pesertanya menurun ya, 42. Iya.
Ke Mbak Desi Evi wes. Ke Mbak Desi Evi. Ini Mbak Desi Evi area barat. Mohon untuk Mbak Desi open mic Mbak karena Desi. mau diberi pertanyaan sama Bu Ayu. Monggo. Iya, Bu. Ya. Iya, on cam dah wesan Mbak Desi. Apa, On cam Bu? dah. On cam. Sudah on cam dah. Ayo Oh, Mbak belum. Desi, on cam. Ya, ya, on cam dulu dong. Ini Mbak Nika, Mbak. Ayo Mbak Desi malah tutup mic. On cam dulu, aku pengen lihat. Sudah on cam dah. Mbak Desi, Evi, on cam dulu, yuk. Tapi On masih cam. di toilet, Bu. Kenapa? Masih di toilet. Alah, masih di toilet. Alah, ya Allah. Ya wes, langsung pertanyaan aja ya. Ya. Iki lo gue. Bagaimana kalau semisal sampean ini tadi dapat kritikan dari orang lain, tindakan atau langkah pertama sampean yang harus dilakukan jika dapat kritikan, bagaimana Mbak Desi? Kita terima kritikan itu, Bu. Terus kita introspeksi diri kita dulu. Betul apa enggak? Terus kalau semisal, kalau memang kita yang salah, berarti kita nanti yang memperbaiki dari kritikan itu, gitu. Contoh kritikan yang harus diperbaiki kok, contohnya kritikan yang seperti apa Mbak? Kan kritikan kan ada dua, kritikan yang positif sama kritikan yang negatif. Lah kalau semisal nerima dua saran kritik itu dengan kritikan yang beda, kritikan positif sama negatif, langkah atau tindakannya sampai yang pertama apa Mbak? Ya, ini dikasih contoh dua-duanya, Bu. Ya, contoh yang dapat kritikan yang positif dulu aja. Yang positif gimana? Terus untuk yang kritikan yang negatif gimana? Berarti dua ya, Bu, ya? Iya. Ngasih tindakan atau langkahnya satu aja gak apa-apa. Oh, iya. Masing-masing. Nah, kritik yang positif sama kritik yang negatif. Misal kalau yang kritik dulu ya, Bu. Iya. Kan setiap hari kita kan berhadapan sama customer, jadi semisal kalau kita dikritik penampilan kita apa kurang Mbak pakai lipstick apa Mbak pakai bedak gitu Bu, contohnya kayak gitu sih. Gitu Bu. Oh, itu termasuk apa? Sing kritikan negatif ya? Berarti Ya. tindakannya sampean apa? Merubah penampilan agar kritikan dari customer itu mau dan bisa apa ya menarik customer gitu. Iya Bu. Jadi memperbaiki misalkan kalau kelihatan kalau nggak pakai lipstick kan juga kelihatan pucat gitu. Jadi nanti kan customer juga mesti lihat kita itu ya agak males gitu Bu. Itu dari kritik yang negatif. Terus untuk kalau kritik negatif ya? Kalau untuk kritik yang positif, tindakan apa Mbak yang pertama sampean lakukan? Sekarang yang negatif ya Bu. Ya, tindakan apa yang sampean lakukan pertama kali jika menerima kritikan tindakan yang negatif? Misal kalau kita dikritik negatif itu kita terima, mesti kita dengar, cuman kita masih sadar mesti bener nggak kalau kritikan dari orang lain itu kita kita lakukan gitu loh Bu. Misal kalau nggak kita lakukan kan kita bisa apanya? Langsung contohnya aja Mbak Desi. Contohnya seperti apa, terus tindakan pertamanya gimana?
Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Halo, Bu. Yuk, Mbak Desi. Halo, Bu. Ya, halo ya, sampai langsung ngomong aja. Misal kalau kritik negatif itu kalau kita ngisi misal nulis atau kita ngisi nomor customer gitu kan dapat kritik dari teman-teman, Mbak itu tulisanmu lo jelek, maksudnya tulisanmu lo nggak bagus Mbak gitu kan, misal gitu Bu. Terus habis itu kita gini, walaupun kita tulisannya jelek berarti tapi masih jelas gitu loh Bu. Ya apa ya penjelasin. Berarti tindakan yang pertama saya lakukan apa? Memperbaiki tulisan, walaupun tapi itu Bu, apa dirapikan lagi gitu. Oh, oke. Pes. Ari? Ya, Sudah, Mbak Tika sudah Mbak Tika. Nah, Zoomku hilang. Sudah Mbak Nika. Oke. Terima kasih untuk Bu Ayu untuk presentasinya. Apa tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, untuk Bu Ayu bisa menutup apa namanya materinya, Zoom-nya. Materinya Bu Ayu. Aku nih yang menutup. Ya. Berarti mengakhiri Zoom, sudah selesai. Ya, karena materinya terakhir Bu Ayu, jadi untuk Zoom kali ini terima kasih untuk yang sudah join dan sudah meluangkan pertanyaan. Untuk Bu Ayu bisa untuk menutup itu Zoom-nya. Sekian presentasi terakhir dari saya. Sebelum mengakhiri kegiatan Zoom hari ini, semoga ilmu yang didapatkan dari hasil Zoom yang pertama sampai terakhir dengan saya ini tadi bermanfaat bagi semuanya dan berguna, bisa diaplikasikan ke semua karyawan kayak gitu. Dan semoga dengan adanya Zoom ini ilmu atau wawasan yang kita dapat bisa lebih banyak yang didapatkan. Sebelum mengakhiri Zoom hari ini, kita berdoa membaca Al-Fatihah masing-masing ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, seperti biasanya baca yel-yel atau on cam semua dibuat foto-foto, Mbak Nika. Oke, siap. Oke, berarti harus on cam semua ya. Ayo teman-teman on cam ya. Di dokumentasi. Ini Mbak Nika, ini on cam dulu atau baca apa namanya? Dulu. Yel-yel Dulu. dulu. Aja ya. Ya. Ayo Bu, ayo. Di Mimi. On cam dulu aja, ben enak. Oh iya. On cam semua dulu, terus nanti baca yel-yel. Habis baca yel-yel, baru nanti foto-foto ya. Oke, siap. Ayo Mbak. Minke, Ya Bu. Minke, masukkan ya nanti untuk apa namanya baca doa. Nanti baca doanya nanti jangan berdoa masing-masing ya. Nanti berdoa kayak yang kita biasanya ya kan. Intinya kan disampaikan doa yang baik-baik, nanti kan diamini sama banyak orang kan gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk baca doanya lebih ke
ya yang berdoa yang bahasa Indonesia aja, jangan berdoa sendiri-sendiri gitu loh. Ya Allah, aku jadi miliarder di tahun ini, ya Allah lunas hutang, ya Allah punya rumah, ya Allah punya mobil, ya kayak gitulah. Ya, nanti untuk doanya nanti ditambahin kayak gitu aja ya. Jadi nanti kan maksudnya diamini sama banyak orang kayak gitu kan, yo ben ijazah cepet gitu loh harapannya kayak gitu ya. Dimasukkan itu aja ya, Minka ya. Siap Bu Ida, terima Oke. kasih. Oke. Masukan diterima. Untuk teman-teman, ayo open kamera dulu, baca yel-yel, baru vote bareng. Ayo masih ini close kamera semua. Deon Cam. Ayo. Mari. Yel-yelin delok nang delok layarku. Ya Allah, open mic iki ternyata aku. Ayo masih banyak yang belum anu ini. Masih banyak yang belum open kamera. Supaya air. Ayo. Ya wis ta. Wis ta, Mbak. Nanti kalau misal tambah lama loh. Ini loh masih banyak. Ayo Mbak open kamera Mbak. Kamera 2 ini masih belum. Slide 2 maksudnya. Sebut aja Masih di banyak sini. ini. Siapa yang belum open? Siti belum on cam loh, Siti. Terus Mbak apa lagi? Meliana Febrianti belum, BP2, Mbak Alfa Carmila belum, Mbak Nanda Alfa. Mulia belum. Kenapa? Ayo Mbak. Bais Ajeng belum on cam. Banjar Sugiana ya Banjar Sugiana. Tapi nggak ada wajahmu di situ. Saya juga melu zoom. Jangan parah. Kita malah. Ayo ini. Pakai kom Mbak Nixo. Mbak Nadila Lovers ini. Saya kepo ya. Ayo Mbak Nadila Lovers. Open kamera. Ini fanbase-nya Mbak Nadila ini. Ayo Mbak open nih. Mbak Nik, ayo aku wis senyum iki. Ini loh buku, nggak ada yang buka. Ayo. Slide 2 ini masih banyak. Mbak Nanda, Mbak Suryani, Mbak Ai, Mbak Meliana, Ilhami Cerme 2, Dewi Kun ini. Ayo Mbak. Mbak Citra, Mbak Dita. Yuk. Durasi. Masih lama ta? Mbak, ayo open. Enggak apa-apa, tak. Kasih jatah. Ayo Bu, lanjut aja Bu. Aku tak enggak sampean ta. Bagaimana kabar hari ini? Bahagia. Bahagia, sehat, kaya dan berguna. Yeay. Yuk vote bar. Apa? Vote bar. Kayaknya gimana ini jadi ben sama kafe. Ayo Mbak Nik, kelak goreng. Gini. Bebas sih Bu.
Gimana? Mana nggak kelihatan. Ya, Pak. Gini dah. Ayo semuanya open ya. Mau vote bar. Biar. Udah. Cair. 1, 2, 3. Boleh. Semuanya di sini. Sudah semua tambah Nik. Belum Bu, slide 2-nya. Ayo slide berikutnya ya. Slide berikutnya yuk di open. Ada Mbak Nanda Suryani. Belum open ini. Mbak Miftahul Jana. Ayo Mbak Nadila Lover sini belum buka. Mbak Neni. Mbak Dita, Mbak Citra. Banyak yang tutup ini slide 2. Selanjutnya aja loh Mbak Nika, langsung Mbak Nika. Cuma slide 2 aja. Slide 2-nya banyak yang tutup. Aku masuk slide berapa, Mbak Nika? Mbak Siti Zulaika 1. Ayo Mbak. Mbak Nei ini ayo. Mbak Nei BP 2. Oh sudah Mbak Nei. Mbak Nanda, Mbak Suryani, Mbak Banjar Sugihan, Mbak Meli, Primap, Aipun, Kurota Ayun. Ayo Mbak Yani, open, mau vote bar, terus ditutup ini Zoom-nya. Makasih. Mbak Nik, aku ikut slide berapa? Apa ini, Cik? Sempira ini ya. Yuk, Mbak Vida. Mbak Meliana, Mbak Dita, Mbak Citra. Loh, macet. Untuk slide 2 sudah tak Mbak Nika, ada yang belum namasian. Masih banyak ya Bu. Lanjut slide selanjutnya ayo lo, ben Slide-nya cuma 2. Mbak Nik, yang Oh ya, sayang. Lihat ya, ayo. Yang slide 2 yang sudah bergaya, yuk. 1. Hilang kabeh. 1, 2, 3. Alah, Indil. Oke, terima kasih. Oke, siap. Boleh lift ya wes Mbak Nika ya. Ya, terima kasih untuk semua peserta karyawan 21 Community yang sudah masuk Zoom. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.